Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan Masjid Tem. Gas, mundur hilang akan contoh. Asik, jos. Piu 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 piu. Enggak butuh semangat berarti kan? Zet gitu loh. Tambahin. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kami bisa melanjutkan eksplor kembali. Yuk. Tapi kita bingung ini mau eksplor kemana kita, ya. Karena seperti yang jenengan lihat videonya, bahwasanya kita sudah diusir oleh pemimpin dari Gondangwangi. Kita dituduh hanya membuat rusuh tanpa memberikan sebuah solusi. Jadi seolah-olah tidak ada manfaatnya. Akhirnya Pak Lurah serta jajarannya itu semalam itu menemui kita dan memutus agar kita tidak lagi datang ke sana dengan alasan yaitu kurang manfaatnya kami. Ya. Gak apa-apa, kami memang kurang bermanfaat, tapi bagi mereka yang tidak tahu kami. Iya. betul. Kodok. Jadi dari kejadian itu teman-teman ya, kami berpikir kita mau menolong kok setengah-setengah. Kita melanjutkan, kita susah akses jalan, kita mundur, tanggung banget. Masa iya sih tim Gasek sudah tahu permasalahan tiba-tiba mundur? Kayaknya dalam sejarah belum ya? Belum ya. Nah, ini baru mau kalau ya ini. Oh ini. Tapi ya saya rasa dan yang saya inginkan ya janganlah. Wah gunemen nih. Aku tetap terlepas pela ya Mas ya. Ya nggak tahu nanti. Itu ya teman-teman ya, yang intinya dari hasil observasi saya ada sesuatu yang sengaja disembunyikan oleh para pemimpin-pemimpin yang ada di Gondangwangi mengenai sumur berdarah itu. Kenapa itu semua saya terka? Karena ada sesuatu kejadian serta kata yang keceplosan yang mereka ucapkan dan saya ngeh. Apa yang kau bawakan ya? Apa yang kau bawakan untukku? Ininya kayak proses penumbalan. Tapi ini peristiwa ini kayak dilindungi oleh para pemimpin-pemimpin di Gondangwangi teman-teman. Ya, berarti memang apakah ada mereka yang bersatu untuk tujuan tertentu, atau memang ada seorang raja yang memanfaatkan hal itu? Nah, kita tidak tahu jawabannya karena kita belum masuk terlalu dalam, udah diusir dulu teman-teman. Sebenarnya menarik ini ya Mas. Sebenarnya menarik untuk diulik ya. Kayak kemarin contohnya ya, kasus dari si Pitaksa ya kan. Ternyata Pitaksa benar-benar tidak tahu apa-apa. Pitaksa hanya seorang wayang yang dikendalikan menggunakan kotak hitam oleh si Dalang Surur. Bisa jadi kasusnya Pitaksa itu juga terjadi menimpa di Gondangwangi ini, tapi ya kita tidak tahu lah. Intinya kita jalan saja nanti. Jika memang harus ada yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Jika memang kita harus tetap ditolak dan tidak boleh masuk ke sana, apa boleh buat. Yang terpenting kita sudah ada etikat baik dengan tujuan mulia, lulus tanpa pamrih untuk membantu permasalahan yang ada di Gondangwangi. Ya. Perihal terima atau tidaknya kan monggo terserah dari pihak mereka. Ya itulah kehidupan teman-teman ya. Terkadang niat baik saja masih kurang terima, tapi niat jahat diperlancar. Jangan sampai dong menangisi bajingan demi juragan. Jutawan juga bisa mah. Blur. Apa? Jangan pernah menangisi bajingan, tapi malah jenengan tidak karena ada juragan atau jutawan yang menanti jenengan. Kodong pura nyejal. Kono perek ini. Bumi kecukup kayak. Bertanya ya teman-teman ya itulah realita kehidupan. Realita. Giliran yang datang sudah pasti tulus, disepelekan. Yang datang jahat diterima, diagul-agulkan. Aku cinta dia. Love you.
Ngani ngono iki. Ya serah, biasa saja. Oh dan Mas ada bener sakit ya karena kemarin kehujanan jadinya tepar katanya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih lapa mundur lapa pencobi. Buat jenengan yang ada di rumah jangan lupa doakan Tim Kasih terus menerus dan jam 18.20 tonton video Tim Kasih karena pasti jam 18.20 diupload. Siapin cemilan dan makanan tapi jangan lupa sholat terlebih dahulu. Oke? Ya sudah. Jangan telat Bang uploadnya. Jangan telat uploadnya Mas Diki. Ini kalau Kamu yang sering upload telat. ini. Kalau telat kalau telat itu biasanya error kuning. Yang kemarin nanya cemilan masih cemilan. Aku buatin takun kok. Ya makanya beli itu. Beli ke saya aja ya Mbak ya. Keseni nanti gitu ya. Berdua Mbak. Mas, belian Mas. Assalamualaikum. Mas. Nang. Lah, kenapa ya nangis? Ya. Kenapa ya? Ini siapa? Rates. Bisa. Aku tuh itu lama banget nih kan Nang. Maksudnya kenapa kamu nangis? Ada apa? Di gondang Maya ada apa? Di Sartam Nang. Sartam kenapa? Sartam dipasung kok. Dipasung? Iya. Kenapa masalah apa? Sartam? Ada kosan. Cepisi kosan. Bisik das. Macam nangis. Di Sartam dipasung Nang gara-gara yang kemarin itu Nang. Dikira. Pengen mempertahankan. Oke, kita membantu. Oh, berarti dipasung sama Pak Lurah. Pak Lurah. Nah, tuduhannya apa saja itu? Sabar, tenang. Buktiku. Ya, kamu ketakutan kenapa? Des? Jagung. Sartam. Jagung. Nah, apa takut banget lu? Pasung. Jadi gini Nang. Setelah kemarin si Sartam menceritakan semua, kepengen dibantu sama kamu. Itu kan si Lurah Sakti itu memang melarang keras untuk si Sartam meminta bantuan ke kamu Nang. Kamu berontak. Iya memberontak. Ditambah lagi si Sartam dituduh main pukul. Oh yang kemarin itu Mas mukul Pak Lurah itu Mas. Iya Nang. Jadi semua rakyat-rakyat memberontak. Penjarakan. Akhirnya si Sartam dipasung Nang. Berarti kan tambah jelas kan bahwasannya kepemimpinan si Lurah tadi. ada tujuan tertentu. Semakin jelas loh. Kalau dicela ada satu yang berpikiran baik langsung dihilangkan. Lu kepemimpinan apa? Siapa yang nyoblos? Lurah itu kamu nyoblos ya? Nek aku ora. Makanya lain kali jika ada pemilihan ya, pilihlah pemimpin yang terbaik. Jangan hanya uangnya saja. Nah, Sing tulus. yang tulus. Iya Nang. Ya nek aku nemui kowe sebelum dipasung, si Sartam dipasung dibawa ke penjara kan. Kayak ngomong, tolong temui si Kanang. Ada pesan, tolong dibawa lewat pintu yang lain. Nah, sebelum si Lurah Sakti itu kedatangan tamu dukun yang sangat sakti Nang. Berarti Lurah Sakti mendatangkan tamu. Mendatangkan tamu dukun yang sangat sakti. Ya saya belum tahu kesaktiannya seperti apa memang ia bisa menyelamatkan desa Gondang Wangi. Saya belum tahu. Yang jelas kan nek kowe kan pernah menghubungi juragan Sarto kan berhasil Nang. Berarti saya punya akses masuk ini. Iya bisa, cuman aja lewat depan. Kita lan gaweane si Sartam biasa. Oh, metu kutulan nurun gitu lu. Emang kondisi dia mumpung ketemu daripada si Sartam terpenjara kayak aku kenal wingi. Nek ora penjara tulung aku. Mas. Aku
tulung Ya, aku kan teman yang sih. Saya buktikan ini malam ini. Cuma mungkin saya lebih hati-hati karena mengingat memang kepemimpinan sudah seperti itu, kita ya lebih semua warga wis digerakkan. Jangan sampai ada si kanang kayak masuk dan tertutup total. Aku bingung. Tapi tidak asal memberikan bocoran jalan lewat dalam tersembunyi. Kamu tahu jalannya? Ngerti nang, ngerti. Ya yuk kita Antarkan kita. Tapi kok tulus mbok nang, mbok wingi kok sempet jengkel sama saya nang. Kapan jengkel? Lah wingi sih. Jadi laki-laki jangan hatinya cuma sewiji jagung. Ya, itu bukan jengkel, itu respon ketika kau melakukan sebuah gerakan, ucapan yang tidak ada manfaatnya. Buat apa saya dengar? Jadi lebih baik nanti jika saya diem begini, berarti kan kamu lagi kurang bermanfaat. Ini tuh aku kan. Jadi nang patut aku bae lah. Tapi si kotak. Mati banget ya ini. Oh, doktrin sih yang ngomongnya. Baik teman-teman ya, informasi mengenai sorotan sekarang dipasuh sama Pak Lurah dari Gondangwangi ini malah semakin jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya memang benar apa yang kita pikirkan dan apa yang kita terka, bahwasanya kepemimpinan ada tujuan tertentu untuk memanfaatkan sumur berdarah di Gondangwangi itu. Ayo kita ngeluburi si Brian. Astagfirullahaladzim. Bang. Siapa bang? Astagfirullahaladzim. Mbah. Siapa mbah? Serempang mbah. Mbah. Kecil sumpah wujudnya ya Allah. Ini semua wujudku. Sekarang di sini Mas. Iya, siap. Tongkatnya medina tengkorak. Astagfirullahaladzim. Ini kowe dalan kan. Loh, ini kita juga di jalan, kita ketahuan apa gimana? Ya masih cuma sembok itu, Dik. Ya, pasti Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matanya ini tegang dah. Salam kenal. Kayaknya iya oh. Mbah macem bang pernah ngemburi. Kami terbuka, monggo mau berbicara apapun yang saya monggo. Bang, anak buahnya itu, Bang. Iya. Saya tidak merasa saya orang pintar. Kebetulan saja mungkin jika itu saya bisa untuk menolong putri dari Juragan Sarto. Ya tentunya saya hanya perantara dari Tuhan. Monggo silakan. Siapa raga mau berbicara? Gede anginnya sumpah. Ya, energinya denemen wong. Selamat malam manusia. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya adalah Gusti Naryo. Salam kenal. Salam sama saya Ganan. Salam. Saya merasakan energi yang besar berada di sini. Dan ternyata kalian adalah manusia-manusia. Dan saya sudah mendengar banyak cerita mengenai manusia yang sedang menangani permasalahan di hutan Gondangwangi ini. Bukankah kalian orangnya? Mungkin salah satunya. Luar biasa. Dan saya juga mendengar kabar bahwasannya manusia itu juga berhasil menyembuhkan putri dari Juragan Sarto, di mana hadiah yang cukup besar akan diberikan kepada sang pemenang. Ya mungkin itu sudah saatnya putri dari Juragan Sarto untuk sembuh. Ya bukan karena saya. Kau cukup rendah hati.
Saya datang di hutan Gondang Wangi ini diundang langsung oleh Lurah Sarti, di mana saya diperintahkan untuk menangani permasalahan ini. Dan Lurah Sarti mengatakan bahwasannya kau sudah diusir dari hutan Gondang Wangi dalam permasalahan untuk menyelesaikan sumur berdarah ini. Saya meminta maaf. Bukannya saya merebut pekerjaanmu, bukannya saya merebut hakmu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi karena undangan yang diberikan oleh Lurah Sarti, di lain sisi saya juga sudah tidak memiliki pekerjaan apapun, maka saya terima tawaran itu. Dengan senang hati, Eyang, Mbah, Gusti. Oh, Gusti. Gusti. Naryo ya. Dengan senang hati tentunya ya. Apalagi dengan tujuannya baik, nanti bisa menyelesaikan kasus-kasus peneroran yang ada di Gondang Wangi. Saya doakan Tuhan Gusti Allah akan membantu panjenengan dan jenengan bisa menyelesaikan tugas jenengan untuk mengamankan desa Gondang Wangi ini. Ya, itu yang diharapkan oleh saya. Karena selama hidup saya, selama karir saya dalam menyelesaikan ataupun permasalahan-permasalahan yang besar, sampai detik ini, saya rasa saya bisa menanganinya. Mungkin itu karena kerja keras dan keterimaan saya untuk menyelesaikan permasalahan itu. Amin, amin. Dan lagi pula, di beberapa hari terakhir, saya baru menyelesaikan permasalahan yang cukup besar, di mana saya berhasil bertapa untuk bertemu dengan Nyi Roro Kidul untuk meminta suatu pusaka, yang dimana pusaka itu adalah pusaka yang sangat luar biasa. Sudah banyak makhluk ataupun banyak dukun-dukun dari bangsa manusia, bangsa jin seperti kami melakukan hal itu, akan tetapi tidak mampu untuk menembus pertapaan itu. Bagaimana? Ambil ini. Sakti ya. Saya tidak mengatakan saya sakti. Saya hanya bisa melakukan hal itu karena mungkin di sini saya sudah merasakan pahit manisnya dalam dunia seperti ini. Ya, semoga keberuntungannya dengan datang lagi seperti beberapa hari yang lalu. Itu yang saya inginkan. Saya hanya ingin menanyakan, seberapa jauh dirimu menangani sumur berdarah ini? Kalau saya sih belum memulai ya, baru datang melihat beberapa mayat yang masuk ke situ. Setelah itu saya coba bacakan doa sebisa-bisa saya. Lalu setelah saya bacakan doa, tiba-tiba semua dari penghuni yang ada di sumur itu keluar dan ngamuk. Lah, dari situlah kami diusir. Dikira bukannya menyelesaikan masalah, malah nambah memperkeruh. Seperti itu. Berarti kalian semua baru memulai dan membacakan sebuah mantra, di mana mantra itu kau tuju untuk sumur itu. Malah yang terjadi, seluruh penghuni dari sumur itu ngamuk. Ya. Apakah kau tidak bisa untuk berkomunikasi terlebih dahulu sehingga kalian tidak terjadi kejadian seperti ini? Itulah, mungkin saya kurang pengalaman seperti jenengan. Ya, jadi yang semoga jenengan nanti tidak melakukan keteledoran seperti saya. Ya, saya memang mendengarnya bahwasannya kalian diusir itu karena membuat penghuni dari sumur itu melukai para warga. Ya, setiap makhluk kan punya caranya tersendiri. Cuma mungkin cara saya kurang diterima dari pemimpin Gondang Wangi. Baiklah, terima kasih banyak. Jika kau mengatakan dan mengingatkan hal itu kepada saya, semoga saja nantinya saya tidak mengulangi kesalahan yang kau lakukan. Ya, kalau bisa ya jenengan berbicara dulu dengan Pak Lurah. Maksudnya rencana-rencana yang jenengan sebelum lakukan itu alangkah baik dibicarakan agar nanti Pak Lurah tidak kaget. Giliran jenengan sudah bekerja setengah,
tiba-tiba jenengan diusir, malah repot. Perundingan dulu dengan Pak Lurah tahap-tahap yang jenengan mau lakukan. Mengecewakan Baiklah, saya juga sudah berbicara mengenai kebutuhan, keperluan yang saya minta untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan saya juga meminta waktu untuk mempersiapkan semuanya. Dan dari pihak desa ataupun pihak perangkat-perangkat juga sedang mempersiapkan hal mengenai apa yang saya inginkan itu. Oh, ya syukur. Assalamualaikum, Gusti. Baiklah, bagaimana? Mohon maaf kedatangan saya menjemput Gusti Naryo. Ada keperluan apa? Semua persyaratan dari Gusti Naryo sudah kami penuhi. 5 anak perempuan. Dan sekarang saatnya Gusti Naryo untuk melakukan prosesi ritual. Baiklah, terima kasih banyak. Jika dari pihak desa sudah benar-benar mempersiapkan apa yang saya minta untuk melakukan ritual, di mana agar saya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam desa Kundangwangi ini. Tunggu sebentar. Kayaknya ada yang gatel di telinga saya mendengar 5 anak perempuan sebagai persyaratan. Kalian ini sudah diusir dari hutan ini. Kenapa kembali lagi? Loh, saya kan belum masuk, saya masih di luar. Ya boleh saja saya. Kita masukkan sana kan? Memang kalian belum masuk. Tapi tujuan kalian pasti masuk lagi. Tidak, ini saya bertemu dengan sahabat saya. Apa itu benar, Gusti Naryo? Tenang saja, tidak apa-apa. Mereka tidak akan melakukan hal apapun karena saya juga sudah berbicara kepada manusia-manusia ini. Karena manusia ini, mohon maaf Gusti Naryo, telah meresahkan Gusti Naryo. Meresahkan bagaimana? Kita nggak ngapa-ngapain meresahkan. Enggak, yang ini saya jadi pertanyakan 5 anak perempuan untuk prosesi ritual. Benar sekali. Apa yang ingin dilakukan? Jadi seperti ini manusia. Sebuah ritual yang ingin saya lakukan itu adalah menumbalkan 5 anak perempuan. Di mana 5 anak itu akan dijadikan tumbal dan untuk sesembahan bagi sumur berdarah itu agar saya bisa berkomunikasi, mengetahui lebih dalam dan juga kita bisa berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jika memang setelah saya memberikan 5 tumbal itu dari pihak sumur tidak mau untuk diajak berbicara secara baik-baik, maka pertarungan dan pertempuran itu akan dilakukan di saat itu juga. Mohon maaf. Apakah tidak ada cara lain selain menumbalkan? Tunggu dulu manusia. Seperti yang kau sudah diketahui dari pihak jasad-jasad yang bangkit dari sumur berdarah itu adalah adalah jasad dari anak kecil perempuan, di mana jika kita memberikan makanan itu, maka dari pihak penghuni dari sumur berdarah akan datang dan berterima kasih mengenai hal itu. Saya rasa tidak ada pekerjaan yang selesai sempurna jika harus ada tumbal yang berjatuhan. Tunggu dulu, kau bayangkan saja permasalahan ini itu banyak sekali memakan korban, apalagi korban itu diambil dari desa yang mungkin sudah bertahun-tahun. Dan jika ingin menyelesaikan permasalahan ini, saya hanya membutuhkan 5 tumbal saja. Bandingkan saja jika saya tidak menyelesaikan permasalahan ini, jika saya tidak melakukan hal itu, maka yang akan terjadi adalah tumbal-tumbal berikutnya pun akan semakin banyak. Saya rasa saya tidak sependapat denganmu. Kau ini siapa? Kau dari mana? Bosan Asalmu dari nunjuk. mana? Di sini bukan wilayah dirimu. Jadi tidak usah ikut campur dengan urusan kami. Saya tanya, 5 anak perempuan itu diambil dari mana? Dari Kundangwangi. Kau punya anak? Saya belum. Seperti ini manusia. Nah, 5 anak itu anaknya siapa? Anaknya warga? Ya tentu. Apa-apaan ini, saya rasa sudah benar inilah. Saya pun meminta kepada Lurah Sarti itu meminta bagi mereka para warga yang benar-benar tulus dan menginginkan desanya itu aman. Bagi mereka yang memiliki anak perempuan, saya meminta menyerahkan itu. Tidak ada yang namanya tulus mengenai darah daging.
Camkan itu. Kok jangan ikut cam. Yang mengetahui, saya hanya mengatakan itu. Mesti ini ada permainan ini. Ya saya tahu, saya memang bukan warga di sini. Nah, Tapi saya masa diam jika ada sesuatu yang tidak benar. nah, lantas yang benar bagaimana? Tidak ada pekerjaan yang selesai sempurna ketika ada sesuatu yang ditumbalkan, apalagi itu dari golongan manusia ataupun makhluk. Itulah yang kamu lakukan. Loh. Hanya menambah masalah. Contoh Gusti Naryo ini meminta kami sediakan beres semua masalahnya. Ini merusak akidah. Loh, bahasamu udah assalamualaikum, tiba-tiba sudah ada anak 5. Mau ditumbalkan. Itu kan sebagian dari persyaratan. Seperti ini. Saya hanya menumbalkan 5 anak. Sedangkan dirimu melakukan sebuah hal. Itu menumbalkan bahkan puluhan nyawa. Atas kejadian yang kau lakukan. Apakah itu bukan sama saja tumbal? Saya tanya, itu menjamin keberhasilan atau tidak? Tentu. Saya pastikan saya akan berhasil melakukan hal ini. Kau saja yang sudah menumbalkan puluhan warga itu. Belum tentu berhasil dan kau malah tidak berhasil sama sekali. Menumbalkan Iya, hanya bagaimana? menambah Saya masalah, tanya. Bang. Seperti ini. Saya sudah dengan jelasnya meminta 5 anak perempuan untuk melakukan sebuah ritual. Sedangkan dirimu mengacak ataupun membuat marah penghuni dari sumur Kondang Wangi ataupun sumur berdarah itu. Dan mengakibatkan warga dari Kondang Wangi itu banyak yang mati. Saya itu tanya. bukankah itu sama saja Saya sebuah penumbalan? Itu kesalahan saya apa kesalahan lurah? Andai saja saya dibiarkan di dalam situ tanpa diusir, saya akan menyelesaikan. Kenapa? Saya baru mengeluarkan mereka, saya sudah diusir. Karena yang kau lakukan itu menambah masalah. Loh, menjadikan warga kami korban. Seolah-olah kita tidak bertanggung jawab loh atas kejadian itu, padahal Mas Ganong dan kita semua mau bertanggung jawab, mau menyelesaikan. Apa? Tanggung jawab yang seperti apa? Kalian hanya membuat masalah. Ya dinilainya karena Tanpa masalah adanya doang kan. penyelesaian masalah. Nih, siapa ini? Itu siapa sih bang ikut campur Cari bang? Darman. Cari ku Cari kemletene. melu-melu. Ya terserah saya. Terserah. Seperti ini saja manusia. Saya hanya ingin mengabarkan dan saya hanya ingin mengetahui siapa sebenarnya manusia yang sudah pertama untuk menyelesaikan dan berusaha membantu mengenai permasalahan di sumur berdarah ini. Dan saya tidak ada urusan dengan kalian mengenai apa yang saya minta, mengenai apa yang akan saya lakukan. Jadi saya harap dan saya minta bantuan dari kalian semuanya untuk tidak mengganggu apa yang akan menjadi urusan saya. Tenang saja, Gusti Naryo. Mereka urusan saya. Apa? Mohon maaf sebelumnya. Bukannya saya merendahkan kalian. Bukannya saya tidak menghargai kalian. Kau sendiri yang mengatakan beda makhluk, beda orang itu memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Monggo. Lagi pula saya juga sudah meminta persetujuan mengenai apa yang akan saya lakukan ini. Jika saya tidak disetujui, maka saya tidak akan melakukan itu dan lebih baik saya pergi. Silakan, Gusti Naryo. Baiklah, terima kasih banyak. Mohon maaf, lebih baik saya untuk mempersiapkan itu terlebih dahulu. Silakan, Bakal Gusti Naryo. tadi. Bakal tadi. Saya camkan pada kalian. Orang bakal tadi. Ora bal berhasil ora. Bakal tadi. Undang Sari. Cari kemlet. Ngomong bilang. Coba ngomong bilang. Ya gitu boleh itu minggu pemani. Ketahuan. Ya, kenapa lagi Yan? Tenang. Bagaimana ada informasi apa bilang? Malah kita ketahuan nang jenti wek. Ya tadi juga Sariknya datang menemui kita. Saya tahu. Nah itu juga penting lah Yan. Ada yang jauh lebih penting. Ya
Orang penting bagaimana Nang adanya kita semua ketahuan, malah penjagaan semakin ketat. Duh, itu bisa kita akali nanti. Ini yang jauh lebih penting. Kok tadi mengatakan kan ada orang pinter, dukun pinter mau menyelesaikan Gondang Wangi. Iya. Tadi kan menemui saya udah. Kapan? Tadi. Mungkin aku papakan. Terus tarung apa? Ya enggak sih, bicara secara baik-baik. Ini yang menjadi masalah. Bahwasanya dia meminta syarat 5 anak perempuan. Kau tahu? 5 syarat anak perempuan. Untuk ditumbalkan prosesi ritual. Musik. Syaratnya 1 bukan 5. Ya benar baik Nang. Karena Pak Lurah Sardi kemarin itu bikin pengumuman, bahkan naik ke mimbar, semua warga dikumpulkan. Bahwasanya yang mempunyai anak perempuan itu tolong dikeluarkan untuk menjaga dan untuk keamanan Gondang Wangi. Diminta itu. Dan ternyata memang untuk warga-warga yang kurang mampu itu memang yang banyak suara. Bahkan si Manduno itu malah semangat. Semangat maksudnya menunjukkan bahwa Manduno memang memiliki 2 anak perempuan. Tapi Manduno memberikan anak perempuannya. Ya mungkin minta sama Lurah Sardi. Semata-mata itu untuk keamanan dan kesejahteraan Gondang Wangi. Untuk Itu menyelesaikan permasalahan iya, ini. itu yang disampaikan Lurah Sardi waktu naik ke mimbar. Ngomong teman Mas. Udah tumbal aku malah semangat. Nah untuk masalah iming-iming yang jelas itu waktu di mimbar mengumumkan itu akan mendapatkan hidup sejahtera yang pertama. Terus jika memberikan anak perempuannya itu satu keluarga nantinya akan dijaminkan masuk ke surga. Us. Iya. Mana? Wong surga punya siapa? Emang surga punya si Lurah Sardi. Nah, saya tidak tahu Nang. Yang jelas kan saya menceritakan waktu Lurah Sardi mengumumkan. Kau tahu si Manduno ada di mana? Ya di rumah. Manduno sudah menyerahkan anaknya apa? Anaknya masih di rumah. Ya seketika itu langsung dipanggil dan diserahkan. Aduh. Nah terus anak itu sekarang di mana? Ya dibawa sama Lurah Sardi, katanya di karantina apa-apa. Itu memang ya yang saya dengar dari Manduno, ya dari sekarang itu hidupnya susah. Ya dia berharap nanti di akhirat akan mengalami hidup yang sangat makmur. Makanya waktu nanti masuk ke surga satu keluarga, bahkan satu keluarganya Nang. Dan juga Manduno jika ingin mengajak sanak saudaranya bisa itu masuk ke surga. Itu ucapan waktu diumumkan di mimbar. Saya curiga si Manduno dicuci ini otaknya. Kau antar saya ke tempatnya Manduno. Sekarang Sebelum terlambat. Ini kan prosesi ritual belum dimulai kan? nggak tahu Nang. Ayo, kau Manduno yuk. Ngerti mbok ngene? Ya apa mau irang sih. Caranya iki bener. Iya. Bang. Ya. Oh, itu. Kan buru main kayak. Ya udah kamu bilang ada tamu ingin berbicara. Nuwun. Saya bilang Pak. Hanya silaturahmi. Dan ini saya membawa teman saya, katanya ada ini yang disampaikan dan berbicara dengan sampean.
yang suruh masuk bayang. Masuk aja. Komunikasinya gampang. Oh, ya. Ya monggo masuk ke ragane teman saya. Yo ragane nggih. Ya. Silakan. Ada apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ini ada teman-teman saya ingin ketemu sama jenengan. Mau ngasih sumbangan? Atau bagaimana? Saya tidak Ya saya terima dengan senang hati. Saya tidak tahu. Yang jelas perkenalkan terlebih dahulu, ini teman saya, Kanang. Ini Mas, sama Mas ini nama Mas? Manduno. Bangik. Ini Mas Bangik. Manduno. Bangik. Ini yang pengen berbicara ini si Kanang. Ada apa, Lop? Perkenalkan, nama saya Ganan. Kebetulan saya temannya Mas Dian. Nah, kenal dari mana? Dengan anak yang nakal seperti ini. Kenal sudah lama. Lama. Seperti ini, Yang Manduno. Yang Manduno. Pak saja. Oh, Pak Manduno. Ingin memastikan apa benar anak jenengan itu diminta sama Pak Lurah Sardi. Mengenai hal itu. Iya benar. Anak saya diminta oleh lurah untuk menyelesaikan permasalahannya di desa ini. Memangnya ada apa? Apakah anak saya gizinya kurang? Ya, bagaimana gizinya tercukupi? Orang saya saja hidupnya pas-pasan. Bukan seperti itu, Pak Manduno. Jadi seperti ini, apa jenengan sudah tahu? Jenengan itu menyerahkan anak perempuannya 2, tujuannya Lurah Sardi untuk apa? Saya sudah mengetahuinya. Anak saya akan ditumbalkan untuk ritual penyelesaian masalah sumur berdarah. Ya kan? Iya. Udah tahu masa mau sih? Kenapa jenengan mau? Itu kan darah daging jenengan, Pak Manduno. Nah, saya juga sudah tidak ada pilihan apapun. Di sisi lain, setiap kebangkitan dari jasad-jasad yang ada di sumur berdarah itu, pasti yang pertama didatangi adalah tempat saya. Karena saya memiliki 2 anak. Untung saya masih bisa menjaganya. Dan di sisi lain, Pak Lurah Sardi juga sudah menjanjikan banyak hal kepada saya. Apa yang dijanjikan oleh Lurah untuk jenengan? Yang jelas, nanti jika kami semua sudah mati, anak saya yang akan mengangkat saya ke surga. Di sini adalah niat yang tulus, niat yang baik untuk menyelesaikan sebuah masalah yang besar. Terus yang kedua, hutang yang selama ini saya pinjam dari Lurah Sardi itu akan lunas. Saya tidak mau jika saya yang sudah tua ini mati memiliki hutang. Lalu untuk di dunia ini, untuk bertahan hidup saya dijamin untuk bisa hidup makan setiap hari dan dibikinkan rumah. seperti ini mungkin saya akan sedikit menyarankan ke panjenengan ya Manduno. Bukannya saya menggurui, tapi memang karena saya sayang lah dengan jenengan ya. Jangan mau dibodohi sama Lurah Sardi. Dibodohi bagaimana manusia? Saya sudah dijanjikan untuk nanti setelah saya mati, saya masuk surga. Anak saya yang akan mengangkat saya ke surga. Anak saya yang akan menarik saya jika saya di neraka. Dan juga jika nanti saya mati, saya masih memiliki hutang. Sama saja saya akan dikejar-kejar di akhirat nanti. Saya tanya, apa hukumnya seorang ayah menumbalkan 2 anaknya? Kalau menurut saya, itu bukan menumbalkan. Itu mengikuti sebuah peperangan untuk menyelesaikan masalah
atau apapun yang ada di desa ini. Tapi kan untuk ditumbalkan kan. Yang nantinya anak saya